kita lanjutkan kembali nih Pak tentang tema kita di pagi hari ini, insentif pajak untuk UMKM. Nah kemarin kan katanya nih, ini kan sudah bulan September ya Pak ya. Kemarin kan kita sering bahas ya tentang insentif UMKM ini katanya berakhir bulan September. Nah apakah sekarang sudah berakhir atau gimana tuh Pak? Silakan Pak Ajis. Iya. Agak geser lagi Pak, biar lebih kuat suaranya. Iya. Jadi betul yang kemarin ini kan pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait insentif ini, batas waktu habisnya insentif ini di bulan September. Tapi ya karena melihat situasi pandemi ini masih belum mereda juga, maka pemerintah memperpanjang waktu pemanfaatan insentif pajak yang tadinya diberikan mulai April sampai September, sekarang diberikan sampai dengan Desember 2020. Sehingga dengan seperti itu diharapkan banyak wajib pajak yang bisa mendapatkan manfaatnya gitu kan. Mungkin dari kemarin belum tahu pemerintah kasih insentif pajak. Iya betul. Nah, sekarang kita sudah coba sosialisasi secara masif, silakan dimanfaatkan karena ini memang hak dari wajib pajak, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya insentif ini, perekonomian Indonesia ini perlahan bisa membaik lagi, kira-kira seperti itu. Ya mungkin nilai pajaknya bisa digunakan untuk belanja yang lain, kira-kira seperti itu. Jadi perekonomian bisa berputar kembali, kira-kira seperti itu Mbak Rini. Kalau misalnya nih Pak, kemarin kan mereka nggak tahu nih, kayak bulan-bulan April ke September, mereka nggak tahu kalau ada insentif pajak untuk UMKM. Taunya baru bulan September ini nih, misalnya hari ini. Yang kemarin-kemarin bisa dapat insentif nggak Pak, yang udah nggak dilaporkan gitu? Kira-kira bisa nggak sih dirapel omsetnya bulan kemarin berapa, terus minta insentif, bisa nggak Pak seperti itu? Jadi terkait insentif pajak ini kan statusnya ditanggung pemerintah ya Mbak Rina. Nah sesuai peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ini ya 110 sebagai pengganti PMK nomor 86 dan PMK 84 yang 44 yang sebelumnya, bahwa untuk memperoleh insentif kan wajib pajak harus melaporkan realisasi pajak ditanggung pemerintahnya, kira-kira seperti itu. Dan itu untuk melaporkan itu ada batas waktunya. Artinya setiap bulan dibatasi di tanggal 20 di bulan berikutnya. Misalkan untuk insentif di bulan Agustus, ini Agustus ya kemarin mungkin belum tahu ada insentif, ini baru dengar Basuma terus tahu ada insentif mau mengikuti. Kalau sepanjang belum melewati tanggal 20 September kan batas waktu pelaporan Agustus tanggal 20 bulan berikutnya atau 20 September, maka yang bulan Agustus masih berhak untuk memperoleh insentif tersebut. Tetapi untuk bulan-bulan yang lewat ya karena tidak melaporkan ya insentif itu tidak bisa diberikan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau melihat batas waktu penyampaiannya, maka masih ada kesempatan mulai untuk masa Agustus sampai dengan Desember 2020. Jadi yang tahun bulan ini bisa dapat dari bulan Agustus ya Pak ya? Betul. Jadi sebelum tanggal 20 atau seperti ini Pak? Seperti apa nih Pak? Laporannya? Laporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalkan tadi untuk bulan Agustus itu dilaporkan di bulan September. Di bulan September paling lambat tanggal 20 karena kan harus menghitung omset sebulan ya. Oh iya betul. Sebulan. Jadi misalkan Agustus harus selesai dulu sebulan. Selama sebulan itu omsetnya berapa, pajaknya harus disetor berapa. Nah, pajak yang harus disetor itulah nanti yang akan ditanggung pemerintah. Jadi wajib pajak tidak perlu menyetor lagi yang 0,5%. Tapi dengan syarat yang melaporkan gitu. Pokoknya harus lapor aja deh ya, omsetnya berapa, pajak yang ditanggung berapa, sebelum tanggal 20 bulan berikutnya harus dilaporkan ke KPP Pratama, ke online tadi ya Pak secara ya? Online, secara online tadi. Jadi gampang banget sahabat pendengar Basuma. Pemerintah ini sudah kasih yang namanya fasilitas insentif, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Bener banget ya. Nah, jadi untuk nomor telepon yang bisa dihubungi nih untuk dapat layanan dari KPP Pratama Kota Bumi, mungkin sekarang kan lagi online ya Pak ya. Mungkin banyak yang bingung gimana nomornya, belum punya nomornya juga. Mungkin bisa diberikan nih nomor untuk pelayanan pajak dari KPP kepada sahabat pendengar Basuma yang sedang mendengarkan kita di pagi hari ini Pak. Ya, jadi karena ini kan sekarang zamannya apa-apa online ya. Iya. Masuk pajak juga akan mengikuti perkembangan tersebut. Makanya mungkin ketika wajib pajak akan melaporkan atau akan memperoleh layanan yang dia dilakukan secara online, mungkin ada
ya sedikit rasa kebingungan ya. Iya betul. Nah terus mau tanya kemana? Nah ini KPP Pratama Kota Bumi ini menyiapkan beberapa nomor untuk bantuan terkait layanan yang dilakukan secara online. Artinya bukan berarti KPP Pratama Kota Bumi tidak buka ya, tetapi ada layanan-layanan itu yang hanya bisa dilayani secara online. Nah, dilayani secara online pun tidak dilepas, artinya kita tetap membuka nomor layanan apabila nanti wajib pajak ada kesulitan. Ini ada beberapa nomor mungkin nanti bisa berguna, bisa dicatat. Yang pertama untuk panduan pendaftaran NPWP secara online. Nah, sekarang kan bikin NPWP itu harus secara online ya, tidak dilayani langsung melalui IREK. Ini bisa memanfaatkan nomor WA dengan nomor 0822 8189 8384. Nah, ini 8343 Pak. Oh ya, 8343 maaf. Ini untuk WA ya, khusus WA. Saya ulangi ya, 0822 8189 8343. Ini untuk layanan WA IREK atau pendaftaran NPWP secara online. Kemudian tadi kan Mas Ardit juga sempat menyinggung ya, untuk memperoleh insentif ini harus masuk login ke pajak.go.id. Nah, untuk bisa masuk ke login pajak.go.id ini kan harus daftar dulu. Nah, untuk bisa daftar ke pajak.go.id itu harus punya EVIN namanya, kode EVIN. Nah, untuk bisa memperoleh aktivasi kode EVIN, memperoleh kode EVIN atau aktivasinya bisa menghubungi WA nomor 0852 7333 261 WA, atau nomor lain 0896 8663 4446. Nah, kemudian untuk layanan lain pembuatan billing pajak. Mungkin ini nggak harus WP UMKM ya yang memanfaatkan billing pajak ini, mungkin WP lain yang ada kebutuhan untuk setor pajak tapi kesulitan membuat billing pajak, bisa hubungi ke WA 0813 7942 2049. Nah, kemudian ada lagi nomor untuk konsultasi SPT tahunan. Ini di WA 0853 7890 4047. Nah, ini untuk konsultasi umum lainnya selain yang di atas tadi ya, selain untuk IREK, pendaftaran NPWP online, EVIN, billing pajak dan SPT tahunan. Artinya di luar itu untuk konsultasi secara umum bisa menghubungi nomor KPP Pratama Kota Bumi di 0724 21957 atau nomor HP 0852 7333 3265. Nah, ini bisa dilakukan melalui telepon. Kemudian untuk surat elektronik ya, email, bisa dikontak ke kpp.326@pajak.go.id. Atau juga bisa mantengin ya IG KPP Pratama Kota Bumi, KPP Pratama Kota Bumi di @pajak_kota_bumi. Jadi bisa diikuti mungkin event-event apa yang ada di situ, informasi yang disampaikan di situ juga bisa dimanfaatkan, mudah-mudahan berguna. Dan nanti kita juga akan upload nih nomor-nomor ini di sosmed Basuma juga deh Pak ya, biar sahabat pendengar Basuma bisa langsung capture mungkin atau screenshot nomor-nomornya biar gampang gitu kan ya. Mungkin tadi ada yang nggak sempat nyatet nomor kan Pak ya. Ya, karena masing-masing kebutuhan dipisah nomornya karena biar semuanya terlayani, mudah-mudahan seperti itu. Maksimal ya Pak ya pokoknya ya. Nah terkait dengan new normal nih Pak, ini kan kita masih new normal ya, era new normal ya Pak ya, adaptasi kebiasaan baru yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, apakah KPP Pratama sendiri sudah siap menghadapi new normal, dan seperti apa sih new normal yang ada di KPP Pratama? Silakan mungkin Pak Ajis bisa menjelaskan nih. Pak Adit ya. Jadi di era kita sebut new normal ini ya, atau adaptasi kebiasaan baru, KPP Pratama Kota Bumi dan bisa dibilang seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia sudah membuka kembali layanan untuk tatap muka. Gitu. Jadi untuk misal lebih dekat lagi Pak mikrofonnya. Jadi misal untuk para wajib pajak nih yang tadi kita ada nomor secara online. Mungkin masih ada tuh yang konsultasi, wah saya nggak mantep kalau nggak ketemu sama AR-nya nih. Saya nggak mantep nih, udah lama nggak ketemu Mas Aziz misalnya. Saya mau ketemu, pokoknya mau ke KPP Kota Bumi gitu. Kita persilahkan, tapi
tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Apa aja sih protokol kesehatan di KPP Kota Bumi kalau mau datang tuh harus gimana? Yang jelas harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker ya mohon maaf kita kita tidak izinkan untuk masuk ke ruang tunggu. Kemudian nanti teman-teman di sana akan ngecek suhu badan ya. Jadi kalau misal lebih dari 38 derajat Celcius ya kita arahkan untuk pulang atau ke fasilitas kesehatan terdekat, pemeriksaan diri. Kemudian sebelum masuk ke ruang tunggu wajib cuci tangan, nanti sudah disediakan di depan. Kemudian di dalam ruang antrian pun juga kita terapkan physical distancing ya, jaga jarak ya. Kita batasin maksimal 20 wajib pajak untuk di ruangan TPT itu tempatnya. Kemudian ini mengenai antrian kita per 1 September kemarin kita ada layanan baru sebenarnya, itu layanan untuk kita booking nomor antrian. Jadi bisa jauh-jauh hari kita booking nomor antrian dulu, kita bikin janji dengan teman-teman di kantor, itu bisa dikunjungin di kunjung.pajak.go.id. Nanti dicobain aja. Kunjung.pajak.go.id. Nanti dicoba dibuka aja. Jadi lebih gampang ya Pak. Jadi udah lama kita dapat nomor antrian. Bisa minta nomor dulu. Nanti nunggu di kantornya nggak terlalu lama. Oke deh, mantap ya. Jadi buat sahabat pendengar Besuma, nanti kita akan lanjut lagi. Tadi sudah banyak sekali ya informasi soal insentif pajak bagi UMKM yang harus kita manfaatkan ya. Nah, sahabat pendengar Besuma, kita break dulu. Jadi buat sahabat pendengar Besuma jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102,5 Besuma FM, radio favorit kita.